Ternyata, sukses menjadi YouTuber atau artis itu nggak cukup. Anda pasti sudah mengenal sosok Arif Muhammad. Siapa sangka, terkenal lewat konten di sosial medianya, kini juga terkenal sebagai pebisnis muda yang hebat. Bahkan nih, penghasilan dari bisnisnya seperti kuliner ini sukses luar biasa. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada sosok partner bisnis di balik kesuksesan rumah makan Padang Payakumbuh. Nah, sebenarnya siapa sih partner yang bikin bisnis kuliner mereka meledak sampai buka cabang banyak di kota-kota terbesar di Indonesia? Oke, jadi gini. Di era gempuran bisnis kuliner yang makin populer, belakangan ini kita tahu kalau makin banyak public figure yang juga ikut terjun ke lahan bisnis ini. Bahkan, beberapa di antaranya juga melakukan kerjasama dengan partnernya untuk bisa mendirikan usaha kuliner baru. Contohnya aja nih, rumah makan Padang Payakumbuh milik influencer Bang Arif Muhammad dengan rekannya Muhammad Dandi Sepsaditri. Atau Sambal Bakar Indonesia milik influencer Benjamin Yusuf, Richard Theodore, dan Bara Al-Aziz. Atau Anda yang sedang menonton video ini, yang juga punya bisnis yang dijalankan bareng partner? Ya, tapi kita tahu kalau segala keputusan itu pasti memiliki sebuah resiko, termasuk membangun bisnis bersama rekan. Karena ketika sebuah bisnis dijalankan dengan 2 orang atau lebih, baik itu partner, teman, atau keluarga sekalipun, maka akan ada kemungkinan terjadinya perbedaan visi dan misi berujung rebutan merek di kemudian hari. Meski nggak semua bisnis yang dibangun bersama mengalami hal seperti ini ya sobat bisnis, tapi ada baiknya sebagai pebisnis kita harus selalu membuat strategi dan langkah-langkah preventif untuk menghindari terjadinya konflik, agar kolaborasi bisnis kita bisa terus berjalan dengan aman dan semakin maju. Salah satu caranya dengan mendaftarkan merek secara kolektif atau kepemilikan bersama. Biar nggak bingung dengan merek kolektif ini, tenang aja, karena di video Bebiso akan membahas tuntas tentang merek kolektif, diantaranya bisnis yang bisa pakai merek kolektif, cara pendaftaran merek kolektif, dan apa sih yang dimaksud dengan merek kolektif itu? Oke, jadi gini. Merek kolektif itu adalah merek yang pendaftarannya dilakukan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersamaan. Contohnya seperti merek Payakumbuh tadi. Kalau kita cek di laman webiso.com/cek, yang linknya sudah saya cantumkan di deskripsi, nah Anda akan menemukan bahwa merek ini didaftarkan oleh beberapa pemilik, yaitu Muhammad Arif dan Muhammad Dandi Sepsaditri. Nah, inilah yang dinamakan merek kolektif. Kedua, bisnis apa aja sih yang bisa menerapkan pendaftaran merek kolektif? Menariknya, semua jenis bisnis bisa menerapkan pendaftaran merek kolektif, bos. Mulai dari bisnis kuliner, fashion, entertainment, dan yang lainnya. Anda pasti udah nggak asing dengan sosok Deddy Corbuzier, kan? Ya, setelah berhenti dari dunia sulap, dia sekarang merambah ke bisnis entertain yang lain, dan salah satunya YouTuber podcast. Kalau dilihat, beberapa program podcastnya ada yang bekerja sama dengan partner lain. Nah, di sini, Deddy juga mendaftarkan beberapa merek programnya sebagai merek kolektif, seperti merek Goyang Lidah. Atau, contoh lain seperti merek-merek ini yang didaftar secara kolektif. Yang terakhir, cara melakukan pendaftaran merek kolektif. Setelah mempersiapkan diri dengan ketentuan tadi, saatnya Anda mendaftarkan merek dan melindungi merek bersama partner Anda. Mendaftarkan merek kolektif ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Mendaftarkan merek mandiri melalui laman resmi DJKI. Buat yang belum tahu, cara daftar merek mandiri, Anda bisa cek di video yang ini. Atau, klik link di pojok kanan atas. Tapi satu hal penting yang perlu diingat ketika daftar merek mandiri, yaitu pastikan untuk mengecek mereknya dengan detail dan teliti. Pastikan merek Anda nggak meniru pihak lain yang sudah otentik. Mengapa? Agar pengecekan merek Anda jauh lebih akurat seperti ahli dan konsultan merek. Anda bisa menggunakan fitur Trend Analyzer dari to.mebiso.com/cek atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Dengan fitur cek merek berbasis AI ini, Anda cukup memasukkan nama dan kelas merek. Kemudian, akan muncul seberapa besar potensi keberhasilan merek Anda. Ketika presentase sudah di atas 70%, maka Anda bisa melanjutkan untuk mendaftar mereknya. Nah, di cara kedua, yaitu dengan mendaftarkan melalui biro jasa merek. Tapi, pastikan lagi untuk memilih biro jasa pendaftaran merek yang terpercaya dan sudah terbukti peluang keberhasilannya tinggi. Seperti jasamerek.com, yang sudah dipercaya menjadi mitra pendaftaran merek oleh ribuan pebisnis. Atau Anda masih ingin melakukan konsultasi gratis terlebih dahulu? Bisa ikuti link to.mebiso.com/daftar. Semua link tadi sudah saya taruh di deskripsi ya sobat bisnis. Anda bisa langsung klik aja. Nah itu dia 3 hal penting seputar merek kolektif bareng partner biar terhindar dari drama pecah kongsi sampai rebutan merek. Sekarang, pastikan Anda segera melindungi merek kolektif Anda agar merek Anda terhindar dari pelanggaran merek seperti pencurian, peniruan, dan bahkan gugatan di pengadilan. Terakhir, pastikan klik tombol like jika video ini bermanfaat, tinggalkan komentar bila ada informasi menarik lainnya, share ke teman Anda supaya manfaatnya berkali-kali lipat, dan pastikan subscribe Mebiso untuk dapetin tips seputar merek lainnya.